Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa lagi dalam pelajaran fikih kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah. Dan masih bersama dengan Miss Kuni Afifah Hasan. Kali ini kita masih akan membahas tentang haji dan umroh. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa ketentuan dalam ibadah haji dan umroh. Sebelum mulai, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja sih yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Yang pertama yaitu tentang ketentuan pakaian ihram. Jadi, untuk ibadah haji dan umroh itu pakaiannya ada pakaian khusus yang ada aturannya baik untuk laki-laki maupun perempuan. Bagi jamaah laki-laki ketentuannya adalah sebagai berikut. 1. Terdiri dari 2 lembar kain putih tanpa ada jahitan. Kemudian yang kedua, tidak boleh menutup kepala dengan apapun. Nah, contohnya seperti dalam gambar ya. Adapun ketentuan pakaian bagi jamaah haji perempuan adalah menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, yaitu seperti saat kita melaksanakan sholat. Nah, ini gambarnya, bisa kalian lihat. Mudah kan? Lanjut ke larangan-larangan selama ibadah haji dan umroh atau selama ihram. Jadi selama pelaksanaan ibadah haji dan umroh ada hal-hal yang harus dijauhi oleh semua jamaah haji atau jamaah umroh. Yang pertama khusus untuk laki-laki. 1. Dilarang memakai pakaian berjahit. Kemudian yang kedua dilarang menutup kepala dengan apapun. Baik itu dengan topi, peci, blangkon, payung ataupun kertas. Pokoknya nggak boleh. Kemudian yang ketiga dilarang memakai alas kaki yang menutupi mata kaki. Jika alas kakinya itu seperti sandal jepit contohnya itu tidak menutupi mata kaki maka tidak masalah. Adapun larangan khusus untuk wanita, 1 yaitu dilarang menutup muka. Jadi mukanya harus dibuka, nggak boleh ya pakai cadar. Yang kedua, dilarang menutup telapak tangan, yaitu telapak tangan yang bagian dalam. Bagian C, ada larangan-larangan untuk pria dan wanita. Ada banyak ya. Yang pertama, dilarang memotong kuku. Kemudian yang kedua, dilarang mencukur rambut atau mencabut bulu di badan, di bagian manapun ya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh memakai wangi-wangian, baik itu dalam bentuk parfum, lotion, sampo, sabun mandi atau apa saja yang ada aroma wanginya tidak boleh dipakai untuk sementara selama ihram. Dan yang keempat, tidak boleh berburu atau membunuh binatang darat. Kemudian yang kelima, tidak diperbolehkan mengadakan perkawinan, baik itu perkawinannya sendiri atau perkawinan orang lain. Baik itu hanya akad nikahnya saja atau sekalian pesta perkawinannya pun semuanya tidak boleh. Jadi haji itu memang harus fokus hanya kepada Allah saja, tidak ada kegiatan lain. Kemudian yang keenam, tidak boleh bercumbu rayu dengan syahwat. Dan yang ketujuh, tidak boleh mencaci maki atau menghina orang ya. Kemudian mengumpat, bertengkar dan mengucapkan kata-kata kotor. Ini dalam bahasa apapun, mau bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, tidak boleh bad word ya. Yang kedelapan, dilarang menebang atau memotong atau mencabut tumbuhan atau pohon. Nah, itu kalau larangan-larangan ini tidak ditaati, maka ada sanksinya yang disebut dam. Apa itu dam? Dam itu adalah sanksi atau ancaman bagi orang yang melanggar larangan-larangan atau peraturan selama ibadah haji dan umroh. Apa saja sanksi yang harus dikenakan? Tergantung. Yang pertama, yaitu dam yang harus dibayarkan karena sebab meninggalkan wajib haji atau wajib umroh. Nah, kalian ingat kan, haji itu
punya rukun haji, punya wajib haji. Begitu pula umroh. Perbedaan rukun dan wajib, kalau rukun harus dilakukan, jika tidak dilakukan hajinya tidak sah. Sedangkan wajib haji, jika terpaksa tidak mampu melakukan maka boleh diganti dengan dam. Nah, ini yang dimaksud dengan nomor 1 ini. Yang kedua, dam yang harus dibayar karena telah melanggar larangan haji atau umroh. Larangan-larangannya sudah kita sebutkan tadi ya. Kemudian yang ketiga yaitu dam yang harus dibayarkan karena ihsor. Apa itu ihsor? Ihsor adalah sudah berniat haji tetapi tidak mampu meneruskan atau menyempurnakan haji sampai selesai disebabkan suatu halangan, contohnya karena dihadang musuh dan lain sebagainya. Ini yang disebut ihsor. Maka bagi orang yang ihsor dia wajib membayar dam. Nah, lalu dam itu apa sih? Macam-macam, tergantung. Kalau dam karena disebabkan meninggalkan wajib haji, damnya adalah 1. Menyembelih seekor kambing. Jika tidak mampu menyembelih seekor kambing, maka boleh diganti dengan berpuasa 10 hari. Yaitu 3 hari dilakukan ketika masih di tanah suci, kemudian yang 7 hari dilakukan setelah sampai di tanah air masing-masing. Nah, yang kedua, dam yang karena melanggar larangan haji atau umroh, ini akan kita bahas pada halaman berikutnya karena cukup banyak materinya. Dan yang ketiga, dam yang disebabkan ihsor adalah menyembelih kurban di tempat kejadian ihsor. Setelah itu tahallul di tempat itu juga. Nah, jadi walaupun dia ihsor tidak menyempurnakan haji, tetap diharuskan untuk melaksanakan tahallul. Selanjutnya kita akan membahas dam yang harus dibayarkan karena sudah melanggar larangan haji atau umroh. Apa bentuk damnya? Bermacam-macam, tergantung pelanggaran apa yang sudah dilakukan. Kan larangan haji banyak. Nah, ini akan kita rinci sebagai berikut. Apabila yang dilanggar itu berupa 1. Memakai pakaian berjahit bagi pria, 2. Menutup muka atau telapak tangan bagi wanita, 3. Mencukur rambut, 4. Memotong kuku, 5. Memakai wangi-wangian, dan 6. Bercumbu rayu dengan syahwat, maka damnya adalah menyembelih seekor kambing. Atau boleh dengan berpuasa 3 hari. Jadi ini boleh memilih ya. Kemudian atau pilihan ketiga bersedekah 3 sok. 1 sok itu sama dengan 4 mud. Jadi kalau 3 sok berarti 4 mud kali 3, 12 sok ya. Nah, 1 mud itu sama dengan 0,6 kg. Kemudian yang B, apabila pelanggarannya berupa berburu atau membunuh binatang darat, maka sanksinya beda lagi, yaitu sebagai berikut. 1. Menyembelih binatang yang sama dengan binatang yang diburu atau dibunuh itu. Dan ini harus dilaksanakan masih di tanah suci. Kemudian yang kedua, bila binatang itu susah ditemukan, bolehlah diganti dengan bersedekah seharga binatang yang diburu atau dibunuh tersebut. Nah, apabila masih tidak mampu, maka boleh diganti dengan yang nomor 3, yaitu berpuasa dengan menghargakan binatang yang dibunuh dengan beberapa gantang kurma. Jadi kalau binatang yang dibunuh itu dijual, kira-kira uangnya bisa dipakai beli untuk berapa gantang kurma, itu maksudnya. Nanti setiap 1/4 gantang kurma itu harus diganti dengan puasa 1 hari. Nah, yang C yaitu dam yang disebabkan melanggar larangan menebang atau memotong, mencabut pohon atau tumbuhan. Apakah damnya? Yaitu 1. Menyembelih seekor unta atau sapi jika pohon yang ditebang itu besar, dan menyembelih seekor kambing jika pohon yang ditebang itu kecil. Sudah paham kan ya? D. Apabila melanggar larangan melakukan hubungan suami istri, maka kita lihat dulu. Jika hubungan suami istri tersebut dilakukan sebelum tahallul awal, maka hajinya otomatis batal dan tetap wajib membayar dam.
Namun jika hubungan suami istri tersebut dilakukan setelah tahallul awal, maka hajinya tidak batal tetapi wajib membayar dam. Damnya adalah sebagai berikut. 1. Menyembelih seekor unta atau sapi dan dilaksanakan di tanah suci. Atau dengan menyembelih 7 ekor kambing. Jadi ini memilih salah satu ya. Kemudian pilihan yang ketiga adalah bersedekah sebesar harga unta atau sapi. Dan ini pun sedekahnya di tanah suci. Dan jika 3 itu juga kesulitan, maka boleh memilih yang keempat, yaitu berpuasa seharga unta atau sapi. Maksudnya gimana? Jika unta atau sapi itu dijual dan uangnya dibelikan makanan, maka itu akan mendapatkan berapa mud makanan. Nah, setiap 1 mud itu nanti diganti dengan puasa 1 hari. Dan 1 mud itu sama dengan 0,6 kg. Jadi setiap 0,6 kg makanan pokok itu diganti puasa 1 hari. Bagaimana, sudah jelas? Kalau sudah, kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Selanjutnya pembahasan D, yaitu ketentuan atau syarat-syarat tawaf. Kalian masih ingat kan tawaf itu apa? Yaitu memutari Ka'bah sebanyak 7 kali, itu yang disebut tawaf. Tawaf ini memiliki syarat-syarat khusus, yaitu 1, harus suci dari hadas dan najis, jadi harus mempertahankan wudhunya ya. Kemudian yang kedua, menutup aurat sama seperti kita sholat. Yang ketiga, tawaf harus dilakukan di dalam Masjidil Haram, tidak boleh di luar Masjidil Haram. Yang keempat, ketika tawaf, Ka'bah harus selalu berada di sebelah kiri pundak kita. Jadi kita tidak diperbolehkan tengok kanan, tengok kiri, nanti Ka'bahnya akan berubah posisi, tidak di sebelah kiri lagi. Yang kelima, memutari Ka'bahnya itu sebanyak 7 kali dan dimulainya dari Hajar Aswad. Hajar Aswad itu adalah salah satu bagian pojok Ka'bah. Ka'bah memiliki 4 pojok dan salah satunya itu adalah Hajar Aswad. Nah, selanjutnya tawaf itu ada beberapa macam loh. Kalian masih ingat kan? Yang pertama ada namanya tawaf qudum atau tawaf selamat datang. Yang kedua, tawaf ifadah atau disebut juga tawaf rukun. Dan yang ketiga ada tawaf wada atau tawaf perpisahan atau tawaf selamat tinggal. Apa bedanya 3 tawaf ini? Kita akan lihat sebagai berikut. Tawaf qudumnya dilakukan saat baru pertama sampai di kota Makkah. Tawaf qudum ini adalah termasuk sunnah haji atau sunnah umroh. Jadi tidak harus dilakukan karena hukumnya sunnah. Sedangkan tawaf ifadah itu biasanya dilakukan setelah melempar jumroh akobah atau selesai melempar 3 jumroh. Nah, tawaf ifadah ini adalah tawaf rukun, jadi tidak boleh ditinggalkan, tidak bisa digantikan dengan apapun. Sedangkan tawaf wada atau tawaf perpisahan sesuai namanya, maka tawaf ini dilakukan saat hendak meninggalkan Makkah atau pulang ke tanah air. Tawaf wada ini adalah bagian dari wajib haji atau wajib umroh. Sehingga kalau terpaksa tidak mampu melakukannya, masih bisa diganti dengan membayar dam. Damnya apa? Tadi sudah kita bahas ya. Dam yang disebabkan meninggalkan wajib haji. Nah, untuk mempermudah hafalan kalian, Miss Kuyu sudah merumuskan. Tawaf qudum itu adalah sunnah. Kita singkat su. Su itu sunnah, ku itu qudum. Dan tawaf ifadah kita singkat RI. R itu rukun, I-nya ifadah. Adapun tawaf wada kita singkat wawa. Wa yang pertama wajib dan wa yang kedua wada. Jadi tiga-tiganya kita singkat suku, RI, wawa. Sunnah qudum, rukun ifadah, wajib wada. Nah, bagaimana? Jadi mudah kan menghafalkannya? Kalian hafalkan masing-masing ya. Berikutnya kita bahas tentang ketentuan mikot. Apa itu mikot? Yaitu batas. Batas tempat dan waktu untuk memulai ihram ini disebut mikot. Ada 2 macam mikot. Yang pertama mikot zamani. Artinya adalah batas waktu kapan memulai ihram dan batas waktu paling akhir melaksanakan ihram haji. Nah,
Mulainya kapan? Yaitu sejak tanggal 1 Syawal sampai terbit fajar pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Yang kedua ada namanya miqat makani. Artinya adalah batas tempat boleh memulai ihram ibadah haji atau ihram untuk ibadah umroh. Nah, tentang miqat makani ini akan kita bahas dalam halaman berikutnya. Macam-macam miqat makani. Yang pertama, bagi jamaah haji atau umroh yang mukim atau tinggal di kota Makkah, miqatnya adalah tempat tinggal masing-masing. Jadi mereka bisa memulai niat di rumah masing-masing. Yang kedua ada daerah namanya Juhfah. Ini adalah miqat bagi jamaah yang datang dari negeri Syam, Mesir, Maghribi atau Maroko dan daerah-daerah yang sejajarnya. Kemudian yang ketiga ada Qarnul Manazil. Ini adalah miqat bagi jamaah yang datang dari Najdil, Yaman, dan Hijaz dan juga daerah-daerah sejajarnya. Adapun yang keempat ada yang disebut Dzatu Irqin. Ini adalah miqat bagi para jamaah yang datang dari Irak dan sejajarnya. Dan yang kelima Dzulhulaifah atau Bir Ali, yaitu miqat bagi jamaah yang datang dari Madinah dan daerah yang sejajar dengan Madinah. Nah, yang keenam ini yang kalian tunggu-tunggu. Ini adalah Yalamlam, adalah miqat bagi jamaah yang datang dari India dan Indonesia. Tapi ini bagi jamaah yang berangkat dengan menggunakan kapal laut, yaitu melalui Laut Merah. Pada zaman dulu kakek nenek kita karena belum ada pesawat, mereka berangkat haji menggunakan kapal laut. Jadi miqatnya ada di Yalamlam. Nah, saat ini karena sudah ada pesawat, maka miqatnya bisa di Bandara King Abdul Aziz yang ada di kota Jeddah. Atau jika pesawatnya mendaratnya di Bandara Madinah, maka miqatnya ya sesuai dengan miqat penduduk Madinah, yaitu Dzulhulaifah atau Bir Ali, yang bisa kalian lihat di nomor 5 ya. Miqat Madinah adalah Dzulhulaifah atau Bir Ali. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak bisa perhatikan peta di samping ini. Di tengah ada gambar Ka'bah, kemudian di samping-sampingnya itu adalah nama-nama tempat miqat atau tempat mengambil niat haji atau niat umroh sesuai dengan daerah masing-masing. Di situ sudah ada jaraknya, bisa kalian perhatikan dan kalian baca ya. Nah, alhamdulillah anak-anak, demikianlah materi lanjutan tentang haji dan umroh. Semoga pembahasan tadi menambah pengetahuan kalian tentang ketentuan-ketentuan haji dan umroh. Insya Allah kita akan berjumpa lagi dalam pembahasan berikutnya, masih tentang haji dan umroh. Baiklah, terima kasih atas perhatian kalian. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.